الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Mengingat Allah adalah sumber ketenangan hati yang hakiki, karena dalam zikir dan doa, kita menemukan kedamaian batin serta rasa aman. Dengan bersandar pada kekuasaan dan kasih sayangnya, segala beban hidup terasa lebih ringan, dan kecemasan berkurang. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Berikut 10 fenomena meningkatnya kecemasan saat ini. 1. Pengaruh pandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan ketidakpastian kesehatan, ekonomi, dan sosial yang memicu kecemasan massal. 2. Tekanan sosial dan ekonomi. Banyak orang merasa cemas akibat tekanan pekerjaan, ketidakpastian finansial, dan meningkatnya biaya hidup. 3. Paparan media sosial. Konsumsi konten media sosial yang berlebihan, terutama berita buruk atau informasi yang tidak akurat, memicu rasa cemas. 4. Stigma kesehatan mental. Meski kesadaran meningkat, masih ada stigma yang membuat orang ragu untuk mencari bantuan, memperparah kecemasan. 5. Perubahan gaya hidup. Perubahan dalam gaya hidup modern, seperti kesibukan berlebihan, kurangnya waktu istirahat, dan kebiasaan tidur yang buruk, meningkatkan risiko kecemasan. 6. Ketidakpastian global. Krisis politik, perubahan iklim, dan ketidakpastian masa depan global menambah beban psikologis banyak individu. 7. Keterbatasan akses ke bantuan profesional. Tidak semua orang memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan mental, membuat kecemasan tidak tertangani dengan baik. 8. Perubahan peran dan harapan sosial. Tekanan untuk memenuhi harapan yang tinggi di masyarakat, baik dari segi karir, pendidikan, maupun kehidupan pribadi, memicu kecemasan terutama di kalangan generasi muda. 9. Lonjakan diagnosa kesehatan mental. Peningkatan diagnosis gangguan kecemasan menunjukkan peningkatan dalam pengakuan dan perhatian terhadap kesehatan mental, namun juga bisa mengindikasikan lonjakan aktual dalam kasus kecemasan. 10. Dampak teknologi. Kecepatan perkembangan teknologi dan ketergantungan pada perangkat digital dapat menciptakan perasaan tertekan dan kewalahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, budaya, teknologi, dan global berperan dalam meningkatnya kecemasan saat ini. Lalu apa kaitannya antara kurangnya spiritualitas dengan meningkatnya gangguan kecemasan? Baik, akan saya jelaskan. 1. Kehilangan makna hidup dan tugas sebagai hamba Allah. Dalam Islam, keyakinan bahwa hidup adalah ujian dan setiap tindakan memiliki konsekuensi akhirat memberikan makna dan arah hidup. Kurangnya keterhubungan dengan konsep ini dapat membuat seseorang merasa hampa dan cemas karena tidak memiliki tujuan yang jelas. 2. Kehilangan rasa tawakal atau ketergantungan kepada Allah. Islam mengajarkan tawakal, yaitu menyerahkan segala hasil kepada Allah setelah berusaha. Kurangnya tawakal dapat menyebabkan seseorang lebih mudah merasa cemas karena merasa segala beban hidup sepenuhnya di tangan sendiri, tanpa bantuan dari Allah. 3. Kurangnya zikir dan salat. Zikir dan salat adalah sumber ketenangan jiwa dalam Islam. Tanpa praktik ini, seseorang dapat lebih mudah merasa cemas dan tertekan karena kehilangan momen refleksi dan kedamaian batin yang diberikan oleh ibadah rutin. 4. Ketidaksadaran akan qadar atau takdir Allah. Dalam Islam, keyakinan pada qadar, bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, membantu mengurangi kecemasan. Tanpa keyakinan ini, individu dapat merasa lebih cemas dan takut akan ketidakpastian masa depan karena merasa segalanya tergantung pada upaya manusiawi saja. 5. Kehilangan konsep sabar dan syukur. Islam mengajarkan pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan dan syukur atas nikmat yang ada. Ketika seseorang kurang mempraktikkan kedua nilai ini, mereka lebih rentan terhadap kecemasan karena kesulitan dalam menerima kondisi dan lebih fokus pada hal-hal negatif.
6. Kurangnya rasa aman dengan istighfar dan taubat. Istighfar atau memohon ampunan dan taubat adalah cara bagi umat Islam untuk merasa dibersihkan dari dosa. Kurangnya kesadaran untuk bertaubat bisa menimbulkan rasa bersalah yang berlarut-larut, yang pada gilirannya meningkatkan kecemasan. 7. Kurangnya keterhubungan dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya memberikan rasa tenang dan ketenangan jiwa. Tanpa keterhubungan dengan Al-Quran, seseorang mungkin kehilangan pedoman spiritual, sehingga lebih mudah terjebak dalam perasaan gelisah dan cemas. 8. Kehilangan perspektif kehidupan akhirat. Dalam Islam, kesadaran tentang kehidupan akhirat memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah duniawi. Kurangnya keyakinan atau pemahaman tentang kehidupan setelah mati bisa menyebabkan seseorang lebih cemas terhadap masalah duniawi, karena merasa tidak ada solusi jangka panjang atau imbalan atas penderitaan. 9. Perasaan terisolasi dari komunitas umat Islam. Islam menekankan pentingnya kebersamaan dan ukhuwah atau persaudaraan. Kurangnya keterhubungan dengan komunitas Muslim bisa meningkatkan rasa kesepian dan kecemasan karena kehilangan dukungan sosial yang bisa meringankan beban mental. 10. Kehilangan pegangan pada adab dan akhlak Islami. Islam mengajarkan adab dan akhlak yang membantu dalam membentuk perilaku yang seimbang dan stabil secara emosional. Tanpa nilai-nilai ini, seseorang mungkin lebih mudah terjebak dalam konflik internal atau eksternal yang dapat memperparah kecemasan. Secara keseluruhan, spiritualitas dalam Islam berfungsi sebagai fondasi untuk keseimbangan emosional dan mental. Kurangnya keterhubungan dengan elemen-elemen spiritual Islam dapat menyebabkan meningkatnya kecemasan karena hilangnya pegangan yang memberi ketenangan, harapan, dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين